resepnya memang cukup diatur aja makannya, terus istirahat yang cukup, terus habis itu treatment. Tapi sekarang lagi mencoba untuk lebih aktif lagi, tapi tunggu ada waktu luang cukup lumayan banyak. Pastinya makin senang dong. Aku melihat adik aku semakin dewasa, semakin cantik, semakin dikenal, semakin banyak yang sayang juga gitu di luar sana. Jadi ya aku pastinya juga ikut mensupport karena ya siapa lagi kalau bukan kita keluarganya yang mensupport. Epilepsi ini pertama bisa terjadi karena adanya aktivitas saraf di kepala atau di otak yang berlebihan, yang ini akhirnya bisa menyebabkan respon seperti kejang ya kepada seluruh tubuh dari aktivitas otak tersebut. Biasanya dalam respon aktivitas otak yang berlebihan ini ya melalui saraf-saraf biasanya tubuh mempunyai atau terlihat seperti kejang. Ya, kejang ada beberapa bentuk, ada seperti tonik-klonik ya. Terus kemudian ada juga klonik dan juga ada yang otot yang berdenyut-denyut ya. Ini beberapa tanda-tanda dari kejangnya. Kejangnya ini parsial sebagian di beberapa organ tubuh. Nah, inilah yang mungkin bisa kita gambaran singkat terkait dengan epilepsi. Epilepsi ini atau mungkin biasa dikenal di masyarakat ini ayan ya. Ini penyebabnya adalah banyak sekali ya, tapi hampir sebagian besar berpusat di kepala. Jadi kalau semisalnya pernah ada cedera di kepala, terus kemudian atau memang ada riwayat keturunan atau dari garis keluarga yang memang menderita epilepsi, juga ada mungkin gangguan dari vaskuler dan cedera kepala dan beberapa akibat lainnya yang menyebabkan timbulnya epilepsi ya, sehingga ini penyebab-penyebab secara spesifik memang belum bisa digambarkan. Yang kita khawatirkan dari epilepsi ini adalah yang pertama, jika terjadi kejang di situasi atau di daerah ya lingkungan yang berbahaya, karena hampir sebagian besar penderita epilepsi ini turun kesadarannya. Nah, ini yang harus kita pantau bahwa ketika dia terjadi epilepsi berada misalnya di tengah jalan atau di pinggir jalan sehingga terancam atau tertabrak dan lain-lain. Jadi memang itu yang menjadi faktor risiko yang berbahaya. Namun untuk kejangnya itu sendiri ya tidak akan lebih panjang ya, sehingga ketika kejadian dan situasi lingkungan aman itu akan kembali seperti sedia kala. Untuk teman-teman atau pasien yang mempunyai gejala atau penyakit epilepsi namun tetap beraktivitas, memang ada beberapa terapi ya. Terapi yang utama memang obat-obatan. Obat-obatan ini tujuannya untuk mencegah terjadinya aktivitas yang berlebihan pada saraf otak ya, sehingga gejala epilepsi atau epilepsinya itu akan berkurang sehingga teman-teman atau pasien bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Namun jika memang dirasa obat-obatan itu tidak efektif, maka biasanya ada tindakan operatif. Tindakan operatif ini adalah mengurangi di tempat otak yang memang penyebab timbulnya rejatan, timbulnya aktivitas yang berlebihan. Ya, itulah mungkin dua hal yang utama untuk pencegahannya. Jadi penderita epilepsi bisa beraktivitas seperti biasa dengan beberapa poin dari penyembuhan pengobatan yang tadi saya sebutkan. Kalau aku pengen healing dari bipolar aku apapun itu, aku mau semuanya tuh dalam berbagai aspek tuh heal juga. Aku jadi sekarang makannya banyak yang organik, hampir vegetarian plus ikan. Karena ikan nggak rela yang ngilangin ikan, kayak pecel lele aku tetap suka, maaf. Terus udah gitu. Itu sih, terus sama olahraga rajin. Nah, sama aku kemarin sempat detox. Kalau kalian dihadapkan dengan beban yang berat, termasuk ke teman-teman juga di sini, Allah tuh lagi mau ngasih sesuatu yang besar ke kita. Oke, jadi kalau untuk pengobatannya Kak Caca sendiri, sebenarnya kami dari pihak keluarga tidak mengerti sedetail bagaimana Kak Cacanya sendiri yang menjalani gitu, dan itu adalah bentuk privasi juga antara Kak Caca dan dokter-dokternya. Tapi yang pasti selama Kak Caca menjalani semua proses healingnya dia selalu diawasi oleh psikiater, dokter, dan juga psikolog. Jadi untuk memastikan seperti apa tanda dan gejala
dari gangguan kejiwaan seseorang gitu ya, memang yang paling baik adalah kita melakukan wawancara secara langsung ya, secara terstruktur, dan juga mungkin melakukan aloanamnesis dari orang-orang sekitarnya sehingga bisa mendapatkan suatu data yang pasti. Tapi pada orang dengan gangguan bipolar memang juga bisa terjadi tuh gangguan dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, beberapa hal yang mengganggu proses komunikasi pada orang dengan gangguan bipolar bisa karena adanya halusinasi, delusi atau waham, atau memang pusat bahasanya juga memang sudah terganggu ya. Ataupun kondisi mood yang labil tadi ya, yang naik turun, yang kadang senang, kadang sedih, itu juga bisa mengganggu proses komunikasi atau fungsi berbahasanya. Sehingga biasanya kita akan melihat orang tersebut akan ngomongnya kok jadi nggak nyambung, nggak sesuai, sikap dan perilakunya kok menjadi tidak cocok ya dengan kondisi dan keadaan tersebut gitu. Jadi hal-hal yang demikian memungkinkan sekali terjadi. Aku percaya ya kalau kita dikasih musibah tuh Allah lagi mau ngasih kita rezeki yang lebih tinggi. Aku pengen orang yang terbuka hatinya dan kenal aku entah lewat Instagram, entah lewat langsung, mengetahui bahwa orang yang berubah, orang yang tidak sempurna, bukan berarti di bawah siapapun yang merasa dirinya lebih baik. Ya nggak tahu ya kalau panjang umur atau nggak panjang umur kan itu urusannya Allah. Mau orang 1000 orang ngedoain saya takdirnya besok pergi, ya besok pergi. Dan saya berserah gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Kami ya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan yang hadir hari ini. Saya membaca dengan penuh haru pesan-pesan dan dukungan dan kasih sayang yang teman-teman maupun fans Caca di media sosial. Saya selaku keluarga berupaya untuk selalu memberi dukungan cinta kami kepada Marsyanda dalam kondisi apapun. Marsyanda itu orang yang penuh cinta. Selain itu dia sangat pintar. Dia punya hati yang sangat baik. Melihat support teman-teman di media sosial, saya sebagai keluarga bersyukur bahwa Marsyanda dikelilingi banyak teman, fans, dan juga teman-teman sayang dan peduli dengan kita yang memberikan support moral. Tapi untuk memastikannya kita perlu melakukan pemeriksaan secara langsung karena kita perlu tanya apa sih yang dialami, apa yang dirasakan, baru kita nanti bisa menyimpulkan ini termasuk tanda dan gejala gangguan jiwa yang seperti apa, dan kemudian kita bisa menegakkan diagnosis yang tepat, dan yang terpenting kita bisa memberikan penanganan yang paling cocok untuk kondisi tersebut.